da'watuhu sallallahu alaihi wasallam li rajulin lam yusamma. Akhrajal Ahmad an Abi Tamimah al-Hujaymi an rajulin min qawmihi annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun faqala anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qala anta Muhammad qala na'am qala ma tad'u qala ad'u Allah azza wa jalla wahdahu man idza kana laka durrun fad'awtahu kashafahu anka wa man idza asabaka 'amun fad'awtahu anbata laka wa man idza kunta fi ardi qahrin fa'adlalta fad'awtahu radda 'alayka فأسلم رجل ثم قال أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبن شيئا ولا تسبن أحدا شق الكفر قال فما سببت بعيرا ولا شتى منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah menceritakan tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abi Tamimah al-Hujaymi bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian seorang laki-laki tersebut dia mengatakan, apakah engkau Muhammad ataukah engkau ini utusannya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Na'am, iya." Maka seorang laki-laki tersebut dia ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata tahu siapakah yang kau sembah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Aku menyembah Allah Subhanahu wa taala saja." Man idza kana laka durun, yang barang siapa Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang apabila kamu ini menemukan mempunyai masalah kemudian engkau berdoa, maka masalah-masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang apabila engkau mengalami paceklik, kekeringan, tahu kemudian engkau ini berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan paceklik dan menumbuhkan pertumbuhan di sekitar. Dan Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang apabila engkau ini berada di bumi yang kering, kemudian engkau kehilangan kendaraanmu, kemudian engkau berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kendaraanmu tadi. Maka setelah seorang laki-laki tadi ini bertanya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah telah menjawab, kemudian seorang laki-laki ini masuk ke dalam agama Islam. Kemudian seorang laki-laki tadi ini berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Rasulullah SAW ini memberikan nasihat, "La tasubbanna syai'an wa la tasubbanna ahadan." Janganlah kamu mencaci siapapun dan janganlah kamu mencaci apapun. Suatu kisah yang pendek yang perlu kita. Yang pertama kali adalah
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini didatangi oleh seorang laki-laki yang hendak bertanya mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawabnya dengan jawaban yang sangat mudah dipahami. Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sangat mudah dicerna oleh siapa saja. Siapakah yang kamu sembah? Yang kamu sembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apabila kamu ini punya masalah, kamu berdoa maka masalahnya akan selesai. Jadi yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu hadir. Nah, ketika kita ini berdakwah, kita ini akan menemui orang-orang yang berbeda-beda pikirnya. Bahkan kita menemukan orang-orang yang Islamnya apa yang belum jelas, maka kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Khadibun nas ala qadari uquli." Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan akal mereka. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu man idza kana kadurun fad'uhu kashafahu anka. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan masalahmu, semua masalahmu, yaitu asalkan jika Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Apabila kamu ini mengalami konflik, maka akan ditumbuhkan. Apabila kamu ini mengalami yaitu kehilangan kendaraan, maka kendaraan tadi akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya satu yaitu fad'u tahu, semua ini semua masalah akan selesai yaitu ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah hal yang sekarang sedikit kita tinggalkan. Kita ini hari-hari sibuk, ya kan? Meminta kepada manusia, meminta kepada makhluk, padahal seorang manusia ini adalah manusia itu dikatakan di dalam dikatakan oleh ulama, walau su'ilan nasu turahu awsahu idza qila hadu wa yamna'u wa la tas'alanna bani adam hajatan was'al alladhi abwahu la tujabu. Jikalau kita ini meminta kepada seorang manusia walaupun sebutir debu saja, maka manusia ini hendak untuk mencegahnya. Maka wala tas'alanna bani adam hajatan, janganlah kalian sekali kalau minta hajatmu kepada makhluk, wala tas'alanna bani adam hajatan was'alal ladzi abwabu la tujabu, mintalah semua hajat-hajatmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pintunya tidak akan tertutup 24 jam. Maka bagaimana kita ini dalam kehidupan sehari-hari ini kita berusaha belajar menyelesaikan masalah kehidupan. Kemudian setelah Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang laki-laki tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kemudian seorang laki-laki tersebut ini berkata lagi, wahai Rasulullah, ausini, berilah nasihat kepada. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, la tasubbanna sayyi'a wa la tasubbanna ahada. Janganlah kamu sekali-kali mencaci apapun dan janganlah kalian mencaci suatu apapun. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kadang kita ini menemukan perkara-perkara yang tidak cocok. Kadang kita dalam kehidupan kita ini menemukan perkara-perkara yang kurang mengenakan, bahkan menjengkelkan, sehingga kita ini ingin mengatakan perkara-perkara yang indah akan tapi menyakitkan. Maka ini jangan kita keluarkan. La tasubbanna sayyi'a, janganlah kalian mencaci apapun dan mencaci siapapun. Karena mencaci ini bukan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan perpecahan. Maka bagaimana kehidupan kita satukan lagi dari kita supaya mudah untuk berkomunikasi. Kemudian seorang laki-laki tersebut berkata, fama ba'aslu ba'iran, fama sababtu ba'iran wala syakka kuntu
onta dan kambing-kambing pun tidak pernah aku janji yang baru masuk Islam. Alhamdulillah. Sedikit kisah dari para nabi, para rasul, para sahabat. Semoga kita bisa belajar sehingga kita bisa mengamalkan dan